Ayat yang ketujuh, ketika kita menghafal khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, maka dalam ranah tadabbur, dalam ranah otak kanan, pikiran kita adalah kita memahami maksud Allah mewahyukan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ayat yang ketujuh kata Allah, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka sehingga nasihat walaupun berupa hidayah pun tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka. Nah, Allah mengunci hati mereka sehingga tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Na'udzubillah. Dengan otak kanan pastikan ketika kita menghafal ayat ini, dalam hati kita berlindung pada Allah agar Allah tidak mengunci hati kita. Barakallahu fikum. Kemudian untuk dalam ranah tajwid, perbaikan bacaan, pastikan panjang pendeknya benar. Khatamallah, ya, khatamallah yang panjang itu Allah 2 harokat, ala 2 harokat, kulu bihim matobi'i 2 harokat, wa ala sam'ahim 2 harokat semua, tidak ada yang mad jaiz dan mad wajib, maka tetap 2 harokat. Wa ala absarihim, ini juga mad jaiz munfasil, panjangnya 3 alif. Wa ala absarihim. Kemudian ayat 7 ada juga idgham bi gunnah, ghisyawatu walahu, jadi dimasukkan sambil mendengungkan, tanwin bertemu waw, ghisyawatu walahum. Dan terakhir pada ayat yang ketujuh dalam ranah tajwid, adzabun azim, itu adalah izhar, jelas. Bacanya harus jelas seperti ini, adzabun azim. Jangan dengung, jangan samar, tetapi jelas. Adzabun azim. Barakallah, selamat mencoba dan diperbaiki apa yang kurang tepat. Semoga Allah mempermudah untuk menghafal setelah bacaannya tepat. Dan inilah kemudahan dari Allah, janji Allah, Allah telah permudah Al-Quran untuk dipelajari. Barakallahu fikum. Selanjutnya untuk ayat yang ke-7, 8 dan 9. Mohon maaf, ayat yang ke-8 dan 9. Ayat yang ke-8 Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Pastikan otak kanan kita mentadaburi, karena otak kanan ini adalah tempat turunnya ilham. Allah memberikan ilham melalui otak kanan, dalam bahasa psikologi disebut dengan intuisi. Maka Allah berfirman, di antara manusia ada yang berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata mereka bukan orang beriman. Nah, inilah salah satu ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mendustakan Allah. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak dimasukkan ke dalam golongan mereka. Dalam ranah tadabbur, otak kanan kita berpikir tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan Allah. Na'udzubillah. Dalam ranah tajwid, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya waktu di bangku sekolah atau sekarang dijadikan media murojaah. Jadi jangan bosan-bosan kita bermurojaah ilmu-ilmu yang lalu. Mudah-mudahan grup ini membuat kita membuka kembali ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini penting. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sehingga ketika sudah ada yang mempelajarinya menjadi sunnah, maka ini merupakan sesuatu yang penting sekali ilmu tajwid. Kita lihat, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada gunnah, ada 2 di situ. Minan nasi, ditekan huruf nunnya. Wa minan nasi, gunnah dibaca 2 harokat. Ada mad tabi'i, nasi. Jadi minan nasi, jangan panjang-panjang, cukup 2 harokat. May yaqulu, nun mati bertemu ya, itu disebut dengan idgham bi gunnah, ya nun min waw. May yaqulu,
dimasukkan 2 harokat. May yaqulu, ada mat tabi'i, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil. Ini perhatikan kalimat wabil yaumi. Kebanyakan kaum muslimin saat ini keliru di melafazkan lam. Wabil, kebanyakan mereka membaca wabil, keasikan dengan huruf lam, wabil. Padahal yang tepat adalah jangan ada pantulan dalam huruf lam. Wabil yaumi. Jadi lam itu dibaca dengan ditahan. Contoh wabil yaumi. Jadi tidak ada pantulan. Yang pantulan itu hanya 5, qaf ta ba jim dal, qalqalah. Maka dibaca wabil yaumil a. Sama itu juga yaumil akhir, alif lam qamariyah. Lamnya jangan dibaca qalqalah. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu mad arid lis sukun. Panjangkan saja nggak apa-apa. 2 alif boleh, 3 alif boleh. Itu menandakan mat tersebut berada pada akhir bacaan. Namun kalau tidak di akhir namanya mat tabi'i. Karena mat arid lis sukun itu adalah kalau di akhir. Kalau di akhir maka panjangkanlah. Barakallahu fikum. Lalu kemudian ayat yang ke-9, perhatikan kartu di atas. Sedikit demi sedikit, karena memori kita ini insya Allah kalau sedikit demi sedikit itu akan tersusun kokoh insya Allah. Kenapa demikian? Karena menurut penelitian seorang profesor bernama Tony Buzzer mengatakan bahwa memori kita ini terdiri dari 100 miliar sel syaraf, yang mana setiap satu sel syaraf itu koneksinya menjadi 20,000 connection, ada 20.000 koneksi. Maka subhanallah, ini adalah anugerah Allah untuk kita semua dalam menghafal Al-Quran. Maka otak yang selama ini jarang kita gunakan untuk menghafal, pergunakanlah untuk memperbanyak hafalan. Karena pada hakikatnya Allah sudah memberikan kekuatan memori yang begitu besar, yang itu kalau kita gunakan insya Allah akan menjadi berkah adanya dalam mentadaburi dan menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa 100 miliar dikali 20.000? Itu sama dengan 10 pangkat 21. Wallahu alam, mudah-mudahan ini tidak salah. Yang ahli matematika silahkan dihitung. 100 miliar sel syaraf dikali 20.000 koneksi. Inilah kemampuan memori otak manusia. Semuanya Allah berikan sama dalam kemampuan untuk mengingat apa yang dibaca, apa yang dipelajari. Nah, manusia hanya menggunakan mungkin baru 10%, jarang. 15% itu udah maksimal. Albert Einstein itu baru menggunakan 15% otaknya, walaupun dia sudah dijuluki jenius dan sebagainya. Nah, masuk kepada ayat yang ke-9, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang kafir mereka itu menipu Allah. Na'udzubillah. Bukan hanya Allah yang ditipu, tapi orang-orang yang beriman. Jadi yukhadi'una itu menipu atau berbohong atau mendustakan Allah dan mendustakan orang-orang yang beriman. Padahal apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, karena mereka mengatakan beriman padahal mereka tidak beriman. Mereka mengatakan beriman pada hari akhir padahal mereka mendustakan kiamat. Mereka berfoya-foya, mereka hidup secara hedonis dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang beriman yang mentadabburi ayat ini dalam ranah tadabbur, kita harus meminta perlindungan pada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat orang kafir, orang-orang munafik, yang ini mereka akan ditempatkan di neraka yang paling rendah, paling panas di neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita dengan otak kanan harus berlindung pada Allah dari sifat orang-orang kafir. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bimbingan untuk ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang keadaan orang-orang yang munafik, bahwasanya fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud di situ adalah penyakit hati ragu dan tidak yakin akan kebenaran, dan mereka tidak beriman. Fazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan penyakit itu dalam diri mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi ketika kita akan menghafalkan ayat ini, pastikan kita memahami saja. Maksudnya adalah tidak perlu kita hafal terjemahnya. Kalau kita ingin hafalan yang mutqin, maka cukup kita bayangkan saja bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 ini ingin memastikan bahwa ada penyakit di dalam hati orang-orang yang munafik, yang ingkar dan kufur terhadap Allah dan hari akhirat. Kemudian untuk sisi tajwid, dalam ranah tajwid, sebelum menghafal ayat yang ke-10 ini perlu diperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, kalau ada mad tabi'i cukup kita panjangkan 2 harokat. Contoh fi, jadi cukup 2 harokat, fi qulubihim. Kemudian di antaranya ada ikhfa, maradu fazadahumullahu.
tanwin bertemu fa. Ada kalimat maradha. Maradha itu adalah mad iwad, jadi dibaca 2 harokat. Fazadahumullahu maradha. Nah, maradhanya cukup 2 harokat. Kemudian ada idhar, harus dibaca jelas. Adzabun alimum, bertemu dengan iqlab, di situ ada tanwin bertemu ba. Alimum bima kanu yakdzibun. Nah, selamat menghafal. Mudah-mudahan Allah permudah setelah kita memahami dan membetulkan bacaan. Silahkan yakin pada Allah. Bayangkan awal hurufnya pada ayat ini yaitu huruf fa pada kalimat fi qulubihim. Jadi itu untuk otak kanan untuk mengingat awal huruf, sebagaimana kita mengingat alif lam mim pada surah Al-Baqarah, lalu kaf ha ya ain shad pada surah Maryam, kemudian Yasin ada pada surah Yasin. Ada 28 tempat dalam Al-Quran 30 juz itu Allah mulai dengan otak kanan, atau kita kenal dengan simbol-simbol huruf muqatta'ah. Ada shad, ada dalam surah Al-Qalam juga nun wal qalami wa ma yasturun. Itu semua adalah untuk memudahkan kita dalam mengingat awal-awal yang kita hafal. Inilah otak kanan. Barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah untuk hari ini 10 ayat terlebih dahulu kita bimbing dalam proses menghafalnya. Selamat memperlancar dan memperkuat ingatan pada hafalan 10 ayat yang pertama ini. Besok insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-11, 12 dan selanjutnya. Pesan saya bahwa 10 ayat yang sudah dihafal ini langsung dipraktekkan. Jangan sekedar dihafal saja, tapi kita praktekkan ketika sholat kita. Para ulama sepakat bahwa waktu terbaik menghafal Al-Quran adalah ketika sholat. Maksudnya adalah apa yang sudah kita hafal langsung kita baca ketika sholat, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Yang belum hafal Al-Baqarah, pastikan 20 hari ke depan mulai dengan Al-Baqarah. Di situ di atas ada 10 ayat yang pertama, 5 ayat di rakaat yang pertama, lalu 5 ayat di rakaat yang kedua. Mudah-mudahan Allah dengar setiap apa yang kita baca, dan itu merupakan waktu-waktu kita khusyuk di mana kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya doakan mudah-mudahan Allah mempermudah kita semuanya. Selamat menghafal dan selamat menikmati jamuan hidangan Allah terlezat, yaitu menghafal Al-Quran dan mentadabburinya dengan otak kanan. Kita coba hasil hafalan hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم